Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Jadi untuk permutasi ini tanpa adanya pengulangan. Kalau untuk kombinasi materi setelah ini nanti ada pengulangan. Jenis-jenis permutasi dari unsur-unsur berbeda. Rumusnya P ini sebagai simbol dari permutasi, N banyaknya unsur, R permutasi yang dicari dari unsur. Nah, rumusnya ini N faktorial dibagi N min R faktorial. Itu jenis permutasi yang pertama, yaitu jenis permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, ini rumusnya P ini dari permutasi, N ini banyaknya unsur, K faktorial, L faktorial sampai seterusnya ini banyaknya unsur yang sama. Misalnya pada kata kacamata. Nah, untuk pada kata kacamata itu huruf A-nya ada dari K ke A, kaca. Nah, di kaca sendiri ada dua huruf A. Mata, nah di mata sendiri ada dua huruf A lagi. Jadi di sini nanti karena ada 4 huruf A, berarti nanti K-nya di sini diganti angka 4. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas ke contoh soal. Nah, yang ketiga itu ada permutasi siklis atau melingkar. Biasanya ini untuk kasus-kasus rapat atau duduk pada suatu bangun melingkar. Atau kalau misalnya meja melingkar, meja bundar, seperti itu. Langsung kita masuk permutasi yang pertama, yaitu permutasi dari unsur-unsur berbeda. Ini contohnya. Perpustakaan sekolah mendapat 7 buah buku yang berbeda. Jadi perpustakaan dapat 7 buah buku yang berbeda, dan 7 ini sebagai N-nya, diambil 5 buku dan akan disusun di atas rak buku. 5 ini sebagai R-nya. N ini sebagai banyaknya unsur. Karena ada 7 buku berarti ada 7 unsur yang tersedia. R-nya unsur yang diambil. R ini 5 sebagai unsur yang diambil. Rumusnya mana? Nah, ini rumusnya. Kita pakai rumus yang ini. Faktorial R dari N. Rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, seperti ini. 5 faktorial dari 7. 7 faktorial dibagi 7 min 5 faktorial. Nah, di sini tinggal kita tulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, di sini 2 faktorialnya bisa kita coret. Kita coret 2 faktorialnya di sini. Mana? 2 faktorial dengan 2 faktorial habis, jadi tinggal 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa hasilnya? Kita hitung. Hasilnya 2520. Berarti ada 2520 susunan buku. Atau kita bisa nyusun sebanyak 2520 cara. Itu. Nah, ini ada soal latihan.
Suatu perusahaan memerlukan 3 karyawan yang akan mengisi posisi manajer, kepala keamanan, dan kepala kebersihan. Jadi yang mau dipilih itu manajer, kepala keamanan, dan kepala kebersihan dari 10 orang yang mendaftar. Banyaknya susunan pilihan karyawan yang mungkin adalah ini pilihan gandanya. Ada A 720 susunan, yang B 640 susunan, yang C 560 susunan, D 480 susunan, yang E 320 susunan. Nah, kalian bisa coba dengan menggunakan cara yang tadi. Kalian coba dan dapatkan hasilnya berapa. Ini untuk latihan. Jika sudah mengerjakan, lanjut lagi kita bahas ke menentukan nilai dari persamaan permutasi. Yang pertama ini kita mau menentukan hasil ya. Hasil dari misalnya di sini ada faktorial 2 dari 6 dikurangi faktorial 2 dari 5. Kita cari masing-masing dari hasil ini berapa, baru kita kurangi. Nah, caranya seperti ini ya. Ini ada 6 faktorial per 6 dikurangin 2 faktorial min 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. Kita cari masing-masing. Nah, di sini 6 dikali 5 kali 4 faktorial dikurangi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kenapa kita nggak sampai angka 1? Karena di sini 6 dikurangi 2, 4. Jadi di atasnya kita harus nyari sampai sama dengan bawah agar bisa dicoret. Yang ini juga sama, 5 dikali 4 kali 3 agar bisa dicoret. Nah, ini kita bisa coret angka 4 dengan angka 4. Ini 4 kita coret, 4 kita coret, 3 dengan 3 faktorial kita coret. Tinggal 6 dikali 5, itu hasilnya 30, dan 5 dikali 4 hasilnya 20. 30 dikurang 20 sama dengan 10. Lanjut, yang kedua. Kita punya soal ini. Faktorial 4 dari 6 dibagi faktorial 3 dari 4. Kita cari masing-masing. 6 faktorial dibagi, kita cari masing-masing di sini. 6 faktorial per 6 min 4 faktorial dibagi 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. 6 dikurangi 4 itu 2, 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi kita cari sampai 2 faktorial dan sampai 1 faktorial. Kalau dijabarin seperti ini, 6 dikali 5 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini juga sama. Kita cari sampai per 1 faktorial. Nanti di sini 2 faktorial dengan 2 faktorial dicoret, 1 faktorial dengan 1 faktorial juga kita coret. Jadi hasilnya tinggal 6 dikali 5 dikali 3, 6 kali 5 30, 30 kali 3 90, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Jadinya 90 per 24. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai N dari persamaan permutasi. Kita mau nyari N-nya nih. N-nya berapa? Tadi kan kalau kita nyari hasil dari faktorial. Sekarang kita mau nyari ada hasil dari faktorialnya, kita mau nyari N-nya itu berapa. Contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Ini soal yang pertama. Faktorial 2 dari N sama dengan 30. N-nya kita mau cari. N-nya berapa sih? Faktorial dari 2A, faktorial 2 dari N sama dengan 30. Nah, N-nya ini berapa? Kita mau cari sekarang.
Cara nyarinya gimana? Kita masukin aja rumusnya. N faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 30. Nah, kita mau nyari agar bisa dicoret, N faktorial ini harus sama dengan di bawahnya, N min 2 faktorial. N faktorial itu jika kita jabarin, awalnya N, kemudian N min 1, ke belakang lagi N min 2, terus N min 3, N min 4, N min 5, N min 6, N min 7, dan seterusnya. Nah, berhubung di sini yang kita butuhkan hanya sampai N min 2, berarti nanti ada N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial. Baru di bawahnya N min 2 faktorial sama dengan 30. Nulisnya gimana? Seperti ini. Nah, tadi kan awalnya N, kemudian N min 1, N min 2. Nah, di sini masih bisa lagi N min 3, N min 4, N min 5, dan seterusnya. Tapi karena yang dibutuhkan hanya sampai N min 2, jadi cukup sampai di sini. Agar atas dan bawahnya bisa kita coret. N min 2 dengan N min 2 ini kita bisa coret. Jadi sisanya tinggal N dikali N, itu N kuadrat. N dikali min 1 itu N. Jadi kalau ditulis seperti ini, N dikali N jadinya N kuadrat, N dikali min 1 jadinya min N sama dengan 30. Dan kita pindahin ruas, jadi N kuadrat min N min 30 sama dengan 0. Karena pindah ruas ya, awalnya 30, pindah ke dalam jadi min. Nah, kita tinggal cari persamaannya, cari N-nya dari persamaan kuadrat. Karena nah di sini berapa yang hasilnya jika dikali hasilnya min 30, jika dijumlah hasilnya min 1. Angkanya ada min 6 kali 5. Min 6 kali 5 itu min 30, min 6 ditambah 5 itu hasilnya min 1. Jadi N-nya ini ada 2. Ada 2 N nih. Kita cari yang pertama dulu, yang sebelah sini. Ini kita anggap sebagai N1, yang ini N2. N1 min 6 sama dengan 0, N1-nya sama dengan 6. Kemudian N2 plus 5 sama dengan 0, N2 sama dengan min 5. Yang ini sebagai N2. Tapi untuk kasus permutasi, nilai yang berlaku itu adalah nilai N yang positif. Nilai N positif yang mana? Yang N1 sama dengan 6. Jadi ya jawabannya yang ini. Jadi nilai N yang memenuhi adalah N yang positif, yaitu yang 6. Nah, contoh lagi. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana cara nyarinya? Permutasi dari 4 dari N plus 1 dikali 5 dikali permutasi dari 3 dari N. Cara nyarinya gimana? Nah, sama. Kita jabarin dulu. N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 min 4 kan selalu. Ini dikurangin 4. Yang ini juga sama. N faktorial per N min 3 faktorial. N min 3 nih ya, faktorial. Nah, ini kita jabarin lagi. Jadi seperti ini. Karena ini N plus 1 min 4 itu 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Jadi kita tulis di sini N min 3 faktorial ya, karena 1 min 4 itu min 3. Yang ini juga sama, N min 3 faktorial. Jadi kita nyari di atasnya sampai N min 3 faktorial. Nah, urutannya itu kan kalau N plus 1 nih. Kalau dikurangin 1 berarti kan yang ininya habis. 1 dikurangin 1 kan habis. Jadi di sini hanya tinggal N. Kemudian kita mulai lagi dari N min 1. Kemudian ke belakangnya N min 2. Karena kalau min 1 dikurangin 1 kan min 2. Nah, ini N min 2 dikurangin lagi jadi N min 3. Kalau mau dilanjutin seterusnya sampai N min 4, N min 5, dan seterusnya. Tapi karena di sini pembaginya N min 3, jadi cukup kita sampai N min 3. Yang ini juga sama, mulainya dari N min 1, N min 2, N min 3, stop. Karena di sininya
yang dibutuhkan sampai hanya N-3. Nah, ini kita bisa coret-coret nih. Kita bisa coret-coret. Nih, yang kita bisa coret-coret mana aja? Nih, kita mau coret-coret. Yang bisa kita coret-coret mana aja nih? N-3. Ini N-3 sama N-3. Ini juga dicoret N-3. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? Kanan sama kiri boleh coret, boleh. N-1. N-1 coret. Ini ada yang sama lagi mana? N sama N coret. Ada lagi, ada N-2. N-2 coret. Jadi sisanya tinggal N plus 1 dan 5, ya kan? Ini udah habis semua nih coret, tinggal N plus 1 sama dengan 5. Jadinya kalau ditulis N plus 1 sama dengan 5. Nilai N nya berapa? N sama dengan 5 dikurangin 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya, jadi nilai N yang memenuhi sama dengan 4. Nah, ini ada latihan dari contoh yang tadi. Kalian bisa kerjakan ini. Silakan dikerjakan. Jika sudah, kita lanjut ke jenis permutasi yang kedua. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contohnya seperti apa? Ini dia. Berapa banyak susunan bilangan yang terdiri dari 5 angka 22, 3, 4 yang dapat dibentuk? Rumusnya ini. Rumusnya yang ini ya. Ini P sama dengan N faktorial dibagi K per L titik-titik dikali sampai M sampai seterusnya. Tergantung jumlah angka yang sama berapa. Nah, diketahui N-nya sama dengan 5 karena terdiri dari 5 angka. Apalagi K 2. Kenapa K-nya 2? Karena ada 2 angka 2. Angka 2 nih. Ini angka 2 dan 2 ini sama kan? Jadi K-nya 2. Karena angka 2-nya ada 2. Kemudian apa lagi? L 1. Karena angka 3-nya cuma 1 nih, angka 3 cuma 1. Habis K, L berarti M. M-nya berapa? M-nya ada 2. Kenapa 2? Karena angka 4-nya ada 2. Nah, ini rumusnya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial. Jadinya berapa? Tinggal kita tulis jabarin karena di sini sampai 2 faktorial nih. Jadi kita tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, ini bisa kita coret nih, 2 faktorial dengan 2 faktorial. Lanjut. Kita tinggal hitung semua. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. 60 dibagi 2 30. Gampang kan? Lanjut. Nah, jadi susunan bilangan yang dapat dibentuk sebanyak 30. Contohnya lagi, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata kacamata? Tadi yang udah dijelasin di awal tapi nggak ada penjabarannya. Nah, kita jabarin di sini ya. Kacamata. N sama dengan 8 karena jumlah hurufnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi N-nya sama dengan 8 karena totalnya ada 8 huruf. K sama dengan 4. 4 ini mana? Karena di sini ada 4 huruf A. Ini 1, 2, 3, 4. 4 huruf A. L. L-nya 1. Kenapa? Karena ada huruf K-nya cuma 1. Di sini nggak ada, kalian tambahin sendiri huruf K ya. Ini huruf K. Nih, huruf K.
Ini huruf K nih mana? Ini huruf K, ini huruf K ya. Karena huruf K-nya cuma ada satu nih. Huruf K-nya cuma ada satu. Jadi L-nya sama dengan 1. M 1 karena huruf C di sini juga cuma 1. Kemudian O 1. Kenapa nggak N, Pak? Karena di sini udah dipakai N-nya, nggak mungkin pakai N lagi. Nanti ada dua inisial yang sama. Kita lengkapin aja satu. Habis M N kan O. Jadi kita pakai inisialnya O. O 1 karena hanya ada satu huruf T. Lanjut. Nah, yang belum kita jabarin lagi nih huruf M-nya ya. T udah, C udah, K udah, M. M, N, O harusnya kan P, tapi P-nya udah dipakai untuk faktorial. Jadi kita ganti inisialnya ke Q. Karena inisial yang di sini setelah K, L, M ini bebas apa aja, tapi nggak boleh pakai N atau P karena udah ada, nanti ketukar bingung. Satu adalah satu huruf M karena huruf M-nya cuma ada satu. Nah, kita jabarin aja langsung ke rumusnya. 8 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. Ini sebanyak ininya ya. Ini 4 faktorial, ini 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Kalau 1 faktorial kan cuma 1, jadi 4. Tinggal kita cari 8 faktorial dibagi 4 faktorial aja. Berapa itu? Nah, ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini kita bisa coret nih. Ini tinggal kita hitung berapa hasilnya dibagi 1. Hasilnya ini. Ada 1680 susunan huruf. 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu 1680 susunan huruf. Kalau udah, seperti biasa, kita latihan. Ini latihannya, silakan dikerjakan. Kalau udah, kita masuk ke jenis permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklis atau permutasi melingkar. Contohnya seperti ini. Sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah banyaknya susunan yang dapat terjadi? Rumusnya ini. Permutasi siklis ini yang paling gampang, tinggal N-1 faktorial. Jadi tinggal permutasinya sama dengan 5 dikurangin 1 faktorial. Diketahui N-nya sama dengan 5 karena ada 5 orang. Ini rumusnya. P sama dengan N-1 faktorial. Kita tinggal tulis 5 dikurangin 1 faktorial jadi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Seperti itu aja untuk permutasi siklis, permutasi yang paling sederhana, paling mudah. Nah, ini untuk latihan dari permutasi siklis. Silakan dikerjakan. Ini untuk latihan dari permutasi siklis. Untuk materi permutasi kita sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mengerjakan latihannya. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian mengerti materi permutasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.